Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Nasana dari kelas U19C Pemrograman Mobile. Nah, video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman mobile pertemuan 9. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat sebuah database SQLite. Di activity main XML kita tambahkan list view untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah button. Membuat button, kita ke Gradle dulu, kita tambahkan Android Navigation Fragment dan Navigation UI 232. Nah, dikonfigurasikan, baru kita membuat sebuah floating action button, kita tambahkan ID dan src compat add ya, berupa tanda tambah. Nah, setelah itu kita ke activity create. Di sini kita membuat tag view dan edit tag. View-nya berupa nama mahasiswa, kemudian edit tag-nya kita kasih ID untuk memasukkan nama ya, menginputkan nama, kemudian ada name, tag view name juga ada, email, dan kemudian ada button. Nah, di sini kita kasih button simpan untuk menyimpan datanya. Nah, itu kita ke activity update-nya. Di activity update sama seperti activity create, sama semua layout-nya. Nah, kemudian ke activity detailnya, di sini kita hanya membuat tag view saja untuk menampilkan data yang sudah diinputkan. Ada tag view nama, name, dan email. Nah, kemudian ini kita close saja activity-nya. Setelah itu, kita di sini akan menjelaskan ini kode Java-nya. Kita membuat database juga ya. Nah, dan di sini kita jelaskan ke database-nya dulu. Ini kita membuat sebuah database. Nah, pertamanya kita extend dulu ke SQLite Open Helper. Kemudian kita membuat nama database-nya. Di sini ada mahasiswa.db nama database-nya. Dan kita membuat database version juga. Dan kita buat konteks super konteks database nama, faktornya 0, database version-nya. Dan membuat onCreate-nya. Nah, untuk onCreate-nya di sini kita membuat tabel mahasiswa dengan cara string SQL create table mahasiswa. Nah, create table mahasiswa di sini kita akan menampilkan nama itu berupa teks 0, kemudian name integer 0, email teks 0. Nah, kemudian untuk memasukkan datanya kita pakai log.d, tag-nya data, message-nya onCreate plus SQL tadi yang akan kita inputkan ya, dan memasukkan ke dalam SQL-nya. Nah, setelah itu untuk on upgrade-nya kita kosongkan saja. Nah, kemudian ke main activity Java-nya. Nah, di sini kita inisialisasikan string-nya udah daftar, list view, menu, kita juga buat menu database-nya. Nah, kemudian ini button-nya kita panggil floating action button-nya tadi VAB dengan ID VAB kita panggil, kemudian kita set on listener kan, dan tambahkan intent pindah, new intent back content-nya main activity.this create activity.class. Kita start activity pindahnya tadi ini. Kemudian sini juga kita akan menginisialisasikan main activity. Ya tadi main is database new database. Nah, dan di sini ada metode refresh list. Nah, di sini kita memanggil SQLite database dengan cara SQLite database db sama database.getReadable database dan menampilkan data dengan raw query. Nah, SQL-nya di sini ada select from mahasiswa, selection-nya 0, dan memasukkan list daftarnya dengan string tadi kan. Nah, kemudian di sana juga for ada berulangan. Kemudian list view-nya kita memanggil list view cara list view.set adapter new array adapter. Nah, kemudian kita list view-nya kita set on item listener kan. Ada final string selection dari daftar banyak kan. Ada sequence dialog itemnya nanti ada lihat mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Nah, kemudian ada alert dialog, new alert dialog reader, konteksnya main activity. Nah, di sini ada switch itemnya, case 0, ada intent i,
get application detail activity ya, di detail activity.class. Jadi ada put ekstranya ada nama. Di satunya di update activity.class ada put ekstranya juga nama. Nah, yang kedua di sini kita tambahkan SQL database di get readable database. Jadi menuliskan di dalam database. Nah, di sini kita akan mendelete database dengan cara dbs SQL delete from mahasiswa where nama. Jadi nanti mendelete sesuai dengan nama mahasiswa. Dan tidak terdiri dengan array, adapter, list view, adapter, native dataset, invalidated. Nah, setelah itu kita ke create activity-nya. Di create activity sama kita tambahkan juga ini kursor database-nya, kemudian kita panggil, tambahkan btn simpan, dan kita set on return. Nah, di sini kita juga memanggil SQL database lagi dengan get readable database di dalam database tersebut, dan memasukkan query-nya dengan insert into mahasiswa dari mulai nama, NIM, kemudian email. Nah, lalu kita menampilkan pesan juga. Ketika data sudah diinputkan tadi ya, akan menampilkan pesan data tersimpan. Nah, setelah itu kita ke detail activity-nya. Detail activity sama kita menampilkan data juga di sini pakai SQL select from mahasiswa where nama, get intent, get extract, nama, selectionnya null. Nah, kita kursornya kita move to first. Nah, di sini ada nama, set text, kursor, get string, kolom indeksnya 0 untuk nama, untuk name ada kolom indeksnya 1 dan email 2. Nah, kemudian di yang terakhir ada update activity. Di update activity kita di sini juga akan memanggil database untuk menampilkan data dengan cara SQL database db database get readable database, ini untuk mengambil database. Kemudian SQL-nya select from mahasiswa where nama, get intent, get extract, selectionnya null, dan membuat permisalan juga untuk menampilkan datanya. Di sini sort datanya ke form tadi udah, dan untuk btn simanya kita set on get listener kan juga. Nah, di sini kita akan menyimpan database yang sudah diupdate tadi dan cara SQL database get readable database. Nah, di sini ada db actual SQL-nya, update hasil set nama dan nama get string, dan di sini tambahkan juga where nama, get indent, get string, extract nama. Kemudian setelah diupdate dia akan menampilkan pesan data berhasil diupdate. Langsung saja sudah selesai, kita running ya. Nah, kita tambahkan di sini, masukkan namanya misal Uswatun, NIM-nya 19SA1203, emailnya uuswatun, simpan, data tersimpan. Kita tambah data lagi, misal Hasanah, NIM-nya 19SA1234, emailnya usy@gmail.com, simpan. Nah, tersimpan dua data. Misal nih, Uswatun kita klik, kita lihat detail mahasiswanya sudah terlihat detail. Kemudian misal pengen kita update nih, kita update misal Uswatun kita ganti menjadi Nopi, NIM-nya 19SA1109, emailnya juga kita ganti misal nopi@gmail.com. Kita simpan, data berhasil diupdate. Di sini juga sudah menjadi Nopi. Kita lihat, nah sudah ya. Dan misal Nopi ini kita hapus. Nah, ini juga ingin kita hapus saja. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.